Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD. Ada Euro USD, ada GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisi market untuk hari Senin tanggal 11 Juli 2022? Langsung aja kita lihat di chart. Kalau secara keseluruhan di sini ya, untuk Euro USD sendiri pergerakan memang dalam tekanan ya, atau dalam kondisi tren turun. Pembentukan di mana di sini ada lower low, lower low, lower low, ada lower high, lower low, lower high, lower low ya. Dan kemungkinan besar minggu ini akan membentuk lower high. Kalau kita lihat ya, tapi di sini menariknya memang pergerakan dari Euro USD ini ada pembentukan bullish pin bar ya. Di hari kemarin ini ada bullish pin bar, tapi di sini sudah saya berikan batasan ya, dimana weekly ya, time frame weekly atau satu candle weekly di minggu kemarin itu membentuk harga tertingginya 1.04678 di sini ya. Dari pembukaannya 1.04265, kemudian low-nya itu 1.00716, dan dimana pergerakannya dari pembukaan hingga penutupan atau harga running saat ini terjadi kondisi penurunan yang cukup signifikan dan sudah terjadi breakout wilayah support yang terbentuk di sini ya. Ini sudah di breakout, artinya ada breakout structure di wilayah ini. Dan untuk harga untuk saat ini ya, memang kecenderungannya kuat turun, tapi ada kemungkinan dorongan pada seller ya. Kalau kita lihat dan kita perhatikan di sini ada dorongannya, dan nantinya kalau memang ini betul-betul bullish pin bar ini berfungsi atau memang memberikan sinyal, maka di hari ini harusnya pergerakan dari Euro USD ini close di atas area resisten yang terbentuk 1.01914. Tapi kalau close-nya hari ini ya di bawah open daily ya, opennya yang hijau bullish pin bar ini di bawah ini, jadi artinya tidak ada terjadi kenaikan, tapi akan terjadi kelanjutan penurunan yang akan menguji area support terkuat 1.00716 yang terbentuk di minggu kemarin. Posisinya seperti itu. Apakah kita boleh ukur dengan Fibonacci retracement? Boleh aja. Sekarang kita coba gunakan dengan Fibonacci retracement untuk kita mencari titik 50% nya area berapa. Seperti ini kita gambarkannya ya. Nih. Oke, dan kemudian area 50% dan 61,8% itu mendekati area yang terjadi breakout ya, area ini. Ini akan kita tandain dengan kita kasih blok ya, dan kita kasih blok seperti ini karena ini adalah potensi terbaiknya dari pergerakan ini untuk target sell di wilayah ini ya teman-teman. Perhatikan, nah kurang lebih di sini ini akan menjadi target sell di 1.03442 di 1 sampai dengan 1.04083, area retracement 50% sampai dengan 61,8% untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kalau memang lari ke sana. Makanya batasan adalah ini, batasannya area weekly support, kemudian open daily ya untuk hari ini ya. Jadi makanya kalau terbentuknya candle daily hari ini di bawah open daily, maka pergerakannya kecenderungannya turun. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam posisinya ya. Oke, ini sudah muncul yang saya buatkan tadi, ini breakout structure-nya. Oke, itu adalah breakout structure. Dan ini untuk 4 jam yang bisa kita dapatkan ya. Kurang lebih sama ya, informasi yang bisa kita lihat di sini sama. Makanya kita lihat 4 jam akan ke depan ini apakah dia break di bawah open daily atau masih bergerak berkisaran seperti ini. Kalau dia membentuk high terbaru, dalam arti akan break di area resisten 1.01914, maka dia kecenderungannya akan bergerak ke wilayah ini. Ini juga ada resisten yang terbentuk. Ini saya akan gambarkan. Ini ada area resisten terbentuk yang di sini ya. Area resisten. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada area resisten 1.02213 ya. Sekarang kita lihat turunkan di time frame 1 jam ya.
untuk kita buat seperti apa analisa yang bisa kita lakukan ya. Ini juga ada area support terdekat ya. Jadi batasan dari level psikologi saat ini terdekatnya adalah 1.01629 ya. Ini 1.01614 ya open daily, dan kemudian area resisten 1.01914 ini menjadi area kunci. Dan di sini juga ada area support yang terbentuk nih, swing terakhir di sini ya, ini saya akan tandain juga, ini area support bisa menjadikan area uji ya untuk hari ini di 1.01443. Seperti apa kondisinya yang kalau kita lihat di sini ada dari pembukaan ya, dari pagi tadi ya hingga dengan saat ini ya, atau pergerakan yang kita lihat di sini dari tadi hingga sekarang terjadi susunan candle warna merah kecil-kecil. Artinya dorongan seller saat ini lebih mendominasi di sesi Asia ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini skenario yang bisa kita buat. Yang pertama, ini harus menguji kuat dulu di area open daily ya, di 1.01614 di area sini. Makanya saya lihat kalau memang hari ini kecenderungannya akan sideways ya. Sideways berarti dia bergerak hanya di wilayah area support di sini, akan bergerak di area resisten, support lagi, area resisten, dan sampai dengan penutupan. Ada identifikasi dia akan bergerak sideways seperti ini ya. Saya kasih warna putih. Jadi tidak ada perubahan, hanya bergerak di kisaran. Ini yang pertama. Jadi batasan dari dia naik lebih kencang adalah breakout jika di area resisten 1.01914 area ini. Jadi gambarannya kalau dari pergerakannya ini breakout area ini ya, ini, maka di sini nanti pantau aja di sini kalau ada pattern pembalikan atau reversal baru sell, boleh stop loss di atasnya. Tapi kalau belum ada, hati-hati ya. Ini juga bisa terjadi breakout seperti ini ya. Ini breakout. Oke. Gambarannya ini breakout. Dia retest, kemudian dia naik menuju ke area ini. Nah, ini skenario pertama ya, skenario kedua. Yang pertama adalah terjadi yang namanya sideways. Atau kalau dia breakout area support 1.01443, kecenderungan turunnya lebih besar ya. Skenarionya adalah seperti ini ya. Ini kalau terjadi breakout wilayah ini ya, breakout di sini mungkin besar kemungkinan dia akan menuju ke area support weekly ya, yang terkuat di sini yang terbentuk di 1.00719, baru dia mantul. Nah, seperti ini gambarannya ya. Hati-hati ketika entry ya, karena pergerakannya memang kecenderungannya di wilayah-wilayah yang sudah saya area pentingnya sudah saya gambarkan ya. Kalau Anda sell saat ini sih menurut saya tunggu aja di wilayah yang area support 1.01443. Apakah dia ada pembalikan, apakah terbentuk pattern single pattern, double pattern, atau triple pattern yang kecenderungannya naik, baru Anda boleh buy, stop loss di bawahnya. Tapi kalau ini breakout impulsif bearish contohnya, baru Anda sell, pasang stop loss di atasnya dengan target di wilayah ini. Intinya di situ ya untuk Euro USD. Semoga bermanfaat. Batasan-batasan ini bisa Anda gunakan untuk acuan Anda bisa melakukan transaksi. Oke. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD ya. Kita lihat dulu di time frame daily seperti apa. Nah, di GBP USD masih dalam tekanan buyer kalau kita perhatikan, karena ada pergerakan atau pembentukan ya pattern di area sini. Ini pattern setelah dia membentuk area support di sini ya, ada pembentukan pattern bullish engulfing. Kecenderungannya memang kuat naik atau tes area-area yang kita sudah tuju di sini, di mana di minggu kemarin terbentuk area weekly 1.21653 ya. Kemudian 1.20906 untuk open weekly-nya ya. Kemudian close di low weekly 1.18170. Ini akan menjadi area ini ya, area test. Kalau dia break di bawah area support terbentuk di weekly 1.18760, berhasil breakout ke bawah, artinya dia akan kecenderungannya kuat naik. Tapi hati-hati kalau dia berbalik ke atas ya, atau close di atas weekly open di 1.20906, artinya dia akan
koreksi lebih dalam ya, atau lebih jauh lagi dibandingkan dengan pergerakan yang saat ini. Seperti itu ya. Ini kalau kita masih mengacu kepada bullish engulfing, artinya ada dorongan kuat pada buyer ya. Apakah ini nanti akan koreksi 50% dari pembentukan bullish engulfing, atau dia akan break di bawah open daily-nya ini ya, open daily yang di impulsif ini di 1.19228. Kalau dia break di bawah ini ya kecenderungannya akan kuat turun. Catatannya di sana. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ya, Anda perhatikan di sini time frame 4 jam memang dalam tekanan seller ya. Kalau kita lihat pergerakan dari sebelumnya di sini, setelah dia break up structure, kemudian dia membentuk low-nya dan dia naik, dan hari Jumat kemarin dia sempat turun membentuk area support terbaru 1.19228, area sini ya, kisaran di sini, dan terjadi pembalikan posisi buyer yang cukup kuat. Dan saat ini harga juga masih kecenderungannya kalau kita perhatikan kuat turun ya. Maka di sini saya perhatikan tadi, hati-hati dengan area yang akan diuji ya. Kalau kita ini ada area support dan resisten juga, saya akan tambahin di sini. Ini area support terdekatnya di sini ya, di level area support dia tuh di 1.19762 di sini. Dan ini ada area resisten terbentuk juga, saya akan berikan informasinya. Saya masukkan di sini. Ini adalah areanya, resisten yang terbentuk mendekati EMA 50 di 1.20554 ya. Ini ada area resisten. Oke, udah. Ini batasan dari pergerakannya. Jadi saya sih lebih comfort untuk sell ya. Jadi saya pastikan dulu dia break di bawah 1.19762 baru saya sell. Dengan syarat ada pembentukan pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Di time frame 1 jam kita lihat pergerakannya masih bergerak di wilayah terbatas ya. Dari penutupan hari kemarin masih bergerak di wilayah terbatas ya. Setidaknya teman-teman tunggu aja kalau dia break impulsif bearish di bawah support ya 1.19762 baru sell di sini, stop loss di atasnya. Jadi skenarionya adalah seperti ini. Saya akan langsung gambarkan aja. Oke, skenarionya seperti ini, akan menguji kuat ke sini. Ya sebenarnya hampir sama ya. Apakah dia akan bergerak sideways seperti ini ya, mencari arah dan tujuan dulu ya di sesi Asia ataupun di sesi Eropa ya. Bisa jadi terbentuknya seperti ini dulu. Baru mana dulu yang akan di breakout, karena area yang di breakout adalah area resisten. Di sini kalau dia breakout ya impulsif bullish contohnya, kecenderungannya maka dia akan naik ya. Akan naik ya. Hati-hati di sini ada informasi yang bisa kita dapatkan, ada area order block, bisa jadi area ini akan area yang dituju dan kemudian dia drop langsung ke bawah. Oke, kenapa saya kasih informasi di situ? Karena level penting, area penting ya. Di sini ini bisa dijadikan acuan sell teman-teman, karena trennya turun ya teman-teman. Ini ada area order block kecil, ini juga bisa dituju, bisa dijadikan titik entry. Ini area order blocknya ya. Nih, saya akan tandai entry di level berapa ya, kecenderungannya di sini. Ini, oke, ini targetnya di sini di 1.21109 ya. Ini on target. Sebentar. Targetnya sebentar, level ya. Nah di situ ya, hati-hati bisa ambil posisi sell di wilayah situ ya, yang pertama. Tapi kalau dia tidak bergerak ke sana untuk hari ini, kecenderungannya dia turun, dia harus break dulu di bawah sini, di bawah 1.19762 ya. Breakout di sini, impulsif bearish contohnya, baru sell, stop loss di atas dengan target terdekatnya di sini di 1.19228. Besar kemungkinan akan bergerak seperti ini, retest kemudian dia turun. Perhatikan aja arahnya ya.
Semoga ini sesuai dengan apa yang sudah kita mappingkan. Semoga sesuai ya, dan bisa mendapatkan keuntungan buat teman-teman. Ini batasan-batasan area-area yang teman-teman wajib pantau, wajib perhatikan. Ketika pembentukan pattern boleh hajar sell kalau dia pergerakannya strukturnya turun ya. Tapi kalau ada pembalikan di area support, pokoknya ada area-area penting, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya. Kalau buy, kalau sell pasang stop loss di atasnya. Oke. Ini dari GBP USD. Saya akan kembangkan lagi di USD Kanada seperti apa pergerakannya. Kita lihat di time frame daily ya. Time frame daily kecenderungan dari area sideways atau area base memang saat ini masih berada di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih saya kecenderungannya jarang mau untuk transaksi. Saya lebih baik kalau dia membentuk konsolidasi atau sideways seperti ini ya, bergerak sideways, tidak ada perubahan. Saya kecenderungannya lebih baik buy di wilayah weekly dan weekly open ya, di kisaran 1.28374 sampai dengan 1.28840. Buy di sini, likuidasi di sini. Ini area resisten yang 3 kali pengujian tidak berhasil ya. Nih di 1.30834 nih strong atau kuat sekali. Meskipun di sini ada bearish pin bar yang menunjukkan potensi penurunan ya. Saya kecenderungannya saya akan menunggu dari dua wilayah ini baru saya entry. Kalau di time frame H4 kita lihat pengacuannya di time frame H4 sebenarnya sama aja. Ini 50% saya nggak akan transaksi ya di wilayah ini teman-teman. Ya meskipun di sini sudah ada resisten, ini sudah ada support ya ini. Oke, mungkin ini saya akan tambahin aja di sini ya. Ini ada area resisten. Ya kurang lebihnya di sini di 1.30367 area resisten. Oke, kemudian ada area ini sih sudah di breakout ya. Ini ada area yang dituju juga nih, ada area resisten. Tapi sudah di breakout dan tepat saat ini bergerak di harga ini. Ya, yang tadinya area support saat ini sudah menjadi area resisten di kisaran ini ya. Ini bisa jadi juga dengan level kunci ya. Level kunci artinya kalau dia break di atas ini kecenderungannya kuat naik. Makanya saya lebih comfort saya sell di wilayah ini, buy di wilayah ini. Intinya di situ ya. Pengembangannya kalau di time frame 1 jamnya sebentar ya, kurang lebih sama ya. Kurang lebihnya sama karena ini area 50% ya teman-teman ya. Meskipun ada posisi kemarin volume yang tercipta hanya seperti ini dan ini seperti ini, kecenderungannya memang turun, Anda bisa perhatikan ya. Tapi saya akan menunggu area buy di wilayah ini ya, lebih bagusnya seperti itu ya, lebih baiknya seperti itu. Ini ada area yang saya akan tuju, area order blocknya di sini. Ini saya akan tunggu di minggu ini buy di kisaran di sini ya. Ini di sini ada area order block. Oke, dan kemudian saya akan kasih tanda supaya enak buy adalah area sini. Oke, ya kurang lebih di sinilah. Ya 1.28525 ini target buy-nya. Ya, di sini boleh buy. Ya, kemungkinan besar buy area ini. Nah, ini lebih enak ya. Itu yang bisa saya jelaskan di USD Kanada. Saya akan berlanjut di USD Jepang Yen. Kita mulai time frame daily ya. Oke. Di sini terbentuknya kondisi dari USD Jepang Yen memang strong kuat naik. Anda bisa lihat ya, ini strukturnya kalau kita perkecil pun ini seperti ini ya. Sangat kuat sekali ya kenaikannya, tapi minggu ini akan menguji area terkuatnya yaitu di 137.005 itu yang horizontal line warna kuning akan kuat menguji ke wilayah sana ya. Dan saat ini harga memang kecenderungannya naik. Anda bisa lihat terbukti dari minggu kemarin memang terjadi banyak candle-candle ekor-ekor panjang ya, yang menunjukkan ini kan ekor-ekor panjangnya semakin lama semakin naik. Besar kemungkinan minggu ini akan uji kuat break di atas 137.005. Perhatikan karena mendekati harga saat ini adalah weekly tertingginya ya, di minggu kemarin 136.568. Kalau terendahnya di weekly kemarin adalah 134.784 sampai dengan pembukaannya di area ini 135.239. Kecenderungannya kuat naik karena
harga bergerak di atas weekly open di minggu kemarin ya. Ini masih kuat naik, terbukti dari ekor-ekor panjangnya ini menunjukkan kekuatan kenaikannya, dan pembentukan low-nya ini semakin ke atas ya, membentuk higher low yang makin meninggi gitu loh. Dan ini potensinya kuat naik kalau kita perhatikan. Dan selanjutnya kita lihat time frame H4, apa yang bisa kita dapatkan. Nah, di time frame H4 juga akan menguji ya, hari ini kuat di high-nya minggu kemarin di 136.568 untuk dia menunjukkan kekuatannya, menguji area resisten 137.005. Kekuatannya kuat naik ya. Apalagi menunjukkan EMA 50 juga ada di atas harga saat ini ya, potensinya sangat kuat. Dan kemudian di level 1 jam untuk skenarionya seperti apa. Nah, di time frame 1 jam ini ada area support ya sebenarnya di sini. Waktu close kemarin ini saya akan tandain area support, ini support terkuatnya ya. Ini akan uji di sini, kalau memang dia bergerak turun, dia harus menguji area support ini dan ke area weekly open dan sampai dengan area 134. Tapi kecenderungannya kuat naik, hati-hati. Kecenderungannya kuat naik di kisaran 136.568 akan menguji ke wilayah ini ya. Jadi gambarannya yang pasti kalau turun pun untuk naik ya. Kalau dia breakout atas pasti untuk naik. Nah, harganya seperti ini, dia harus menguji ke level ini dulu. 136.568 akan menguji ke sini. Kalau ini di breakout, dia akan bergerak ke atas. Nah, gambarannya ke sini. Kalau dia koreksi pun dia mencari injakan untuk ditargetkan buy. Makanya yang saya informasikan buat teman-teman, dia harus break di wilayah ini di 136.051 breakout. Ya, ini ada di area sini, area support lagi, dia retest, dia akan ke sini ke weekly open. Apakah ini nanti menjadi penentu pembalikannya? Bisa terjadi dan dia akan naik lagi. Ini gambarannya ya, skenarionya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua ya, pastikan betul-betul area penting itu menjadi area penolakan atau area penerusan. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk per USD ya. Semoga bermanfaat ya, bisa dijadikan acuan untuk minggu ini dan di hari Senin ini. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa selalu bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.